Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang telah kami rancang dan juga telah kami kembangkan bersama, yaitu sebuah sistem berbasis Arduino yang kami wujudkan sebagai bukti nyata penerapan konsep IoT dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini kami beri judul dengan sistem rumah pintar sederhana berbasis Arduino. Presentasi ini akan dibawakan oleh 3 orang. Nah, saya sendiri Arif Rima Rahadian dengan NIM 2024 32107. Dan saya Faiz Nur Bardiansyah dengan NIM 2024 32093. Saya Farida Sima Mahardika dengan NIM 2024 32096. Baik, kita akan mulai dari bagian pendahuluannya dulu. Kalau kita lihat perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir, tren IoT atau Internet of Things sudah masuk ke hampir semua aspek kehidupan, termasuk rumah tangga. Konsep smart home atau rumah pintar bukan lagi hal yang asing. Tapi kenyataannya, sebagian besar sistem smart home komersial yang beredar di pasaran masih memiliki harga yang cukup, yang tinggi, dan juga kompleksitas yang tidak ramah bagi semua kalangan. Dan disinilah muncul pertanyaan yang menjadi titik awal proyek kami. Apakah mungkin membangun sistem rumah pintar yang fungsional, terjangkau, dan tetap bisa diprogram secara fleksibel? Jawabannya adalah Arduino Uno. Platform microcontroller ini terbukti menjadi solusi low cost yang sangat relevan karena ekosistemnya terbuka, komponennya mudah diperoleh, dan fleksibilitasnya memungkinkan integrasi berbagai sensor dan aktuator dalam satu sistem bisa terpadu. Dari latar belakang tersebut, eh, proyek ini memiliki tujuan yang cukup spesifik, yaitu merancang sebuah sistem rumah pintar sederhana yang mampu mendeteksi gerakan, mengontrol akses, dan mengelola beban listrik secara otomatis. Ruang lingkupnya pun kami batasi agar sistem tetap fokus dan terukur, yaitu mencakup 4 area utama, yaitu pertama, deteksi gerakan menggunakan sensor peer. Kedua, input menggunakan melalui keypad 4x4. Yang ketiga, kendali akuator yang meliputi servo motor, relay, dan LED. Dan yang terakhir, keempat, itu notifikasi visual kepada pengguna melalui LCD L2C 16x2. Next. Sekarang kita masuk ke bagian penjabaran ide sistem. Secara konseptual, sistem ini dirancang mengikuti arsitektur klasik IoT, yaitu alur input, proses, dan juga output. Arduino Uno berperan sebagai otak pusat yang menjembatani semua komponen dalam satu pipeline kontrol yang terintegrasi. Lalu kita akan bahas satu persatu. Dari sisi input, sistem kami menerima data dari 4 sumber. Yang pertama adalah sensor peer yang berfungsi mendeteksi keberadaan manusia berdasarkan perubahan radiasi inframerah. Sensor ini menjadi pemicu utama sistem karena hampir semua respons otomatis bergantung pada apakah ada gerakan atau tidak. Lalu yang kedua adalah keypad 4x4. Digunakan untuk input manual oleh pengguna, khususnya untuk memasukkan kode konfigurasi sistem. Yang ketiga adalah potentiometer yang memungkinkan pengguna mengatur tingkat kecerahan LED secara analog dan real time. Dan yang keempat adalah fuse button yang berfungsi sebagai saklar utama untuk mengaktifkan atau menonaktifkan seluruh sistem. Lanjut ke bagian proses, disinilah Arduino Uno bekerja. Setiap data input yang masuk akan diproses melalui logika kondisional. Kalau sensor peer mendeteksi gerakan, sistem akan langsung mengeksekusi serangkaian aksi secara berurutan. Mulai dari mengaktifkan relay, memutar servo, hingga menyalakan LED.
Selain itu, ada fitur menarik ketika pengguna menginput kode 12 melalui keypad. Sistem akan masuk ke mode konfigurasi brightness dan nilai yang akan disimpan akan ditulis ke EEPROM, sehingga pengaturan tersebut tetap tersimpan meskipun sistem dimatikan dan dinyalakan kembali. Dan terakhir ada bagian output, ada 4 aktuator dan antarmuka yang bekerja. Servomotor bertugas untuk membuka dan menutup pintu secara mekanis, berada di posisi 0 derajat saat idle, dan bergerak ke 90 derajat saat gerakan terdeteksi. Lalu relay mengontrol beban listrik AC. Dalam konteks ini diwakili oleh lampu. LED dengan kontrol PWM. Berfungsi sebagai indikator visual dengan kecerahan yang bisa dikonfigurasi. Lalu yang terakhir dan LCD L2C 16x2 menampilkan status sistem secara real time kepada pengguna. Next. Sekarang kita lihat bagaimana sistem ini bekerja secara keseluruhan di bagian cara kerja sistem. Sistem ini berjalan dalam mode looping dan bersifat event driven. Artinya sistem tidak menunggu secara pasif, melainkan terus membaca input secara berulang dan merespons setiap perubahan kondisi yang terjadi. Alurnya dimulai dari tahap inisialisasi, yaitu saat sistem pertama kali dinyalakan. Pada tahap ini, semua pin dikonfigurasi, LCD diinisialisasi, dan data brightness dibaca dari EEPROM. Sistem juga memberikan waktu delay untuk stabilisasi sensor PIR sebelum mulai aktif beroperasi. Setelah inisialisasi selesai, sistem masuk ke loop utama. Langkah pertama dalam loop adalah membaca status fuse button. Kalau tombol ditekan, sistem akan berpindah kondisi antara on dan off, dan LCD akan langsung memperbarui tampilan statusnya. Jika sistem dalam kondisi on, langkah selanjutnya adalah membaca input dari keypad. Kalau pengguna menginput kode 12, sistem akan masuk ke mode konfigurasi brightness, di mana pengguna bisa mengatur nilai kecerahan LED menggunakan potensiometer. Lalu tekan A untuk menyimpan ke EEPROM, atau tekan D untuk keluar tanpa menyimpan. Setelah itu, sistem membaca sinyal dari sensor PIR. Kalau sinyal yang diterima adalah high, artinya ada gerakan terdeteksi, maka sistem langsung mengeksekusi serangkaian aksi. Delay diaktifkan untuk menyalakan lampu, servo diputar ke posisi 90 derajat untuk membuka pintu, LED dinyalakan sesuai nilai brightness yang tersimpan, dan LCD menampilkan notifikasi motion detected. Sebaiknya kalau sinyal PIR adalah low atau tidak ada gerakan, sistem kembali ke kondisi diam. Relay dimatikan, servo kembali ke 0 derajat, LED dipadamkan, dan LCD menampilkan no motion. Dan seluruh proses ini berulang terus-menerus, hingga pengguna mematikan sistem melalui push button. Inilah yang membuat sistem ini responsif dan efisien secara energi, karena akuator hanya aktif saat benar-benar dibutuhkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan komponen input dan output. Pertama kita dari komponen output dulu. Yang pertama itu ada modul RC12C, di mana komponen ini tuh berfungsi untuk menampilkan karakter atau teks dengan menggunakan antarmuka 12C. Jumlah pinnya itu yang digunakan itu menjadi lebih sedikit, jadinya lebih efisien. Selanjutnya itu ada LED, di mana atau light emitting diode, di mana ini tuh digunakan sebagai indikator visual, misalnya untuk menunjukkan kondisi aktif atau tidaknya suatu sistem. Selanjutnya itu ada modul relay, dia itu berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengontrol beban dengan tegangan tinggi menggunakan sinyal tegangan yang sangat rendah.
Yang terakhir itu ada bagian servomotor. Servo ini itu merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut. Biasanya itu tuh mulai dari 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya itu kita masuk ke komponen input. Nah, yang pertama itu ada push button, di mana dia ini adalah sakelar sederhana. Dia tuh digunakan untuk memberikan input digital, yaitu kondisinya itu misalnya on atau off saat ditekan. Nah, yang kedua itu ada sensor peer. Sensor peer itu eh, sensor peer itu tuh berfungsi untuk mendeteksi gerakan, biasanya itu digunakan dalam sistem keamanan atau lampu otomatis. Kemudian ada keypad 4x4, di mana ini tuh digunakan dan berfungsi untuk memasukkan data seperti angka, perintah, kata sandi, atau perintah ke dalam sistem. Dan yang terakhir itu ada potensiometer. Ini tuh komponen yang merupakan resistor variabel yang dapat yang diatur untuk mengontrol input nilai analog seperti volume atau intensitas cahaya. Jadi secara keseluruhan komponen input itu fungsinya itu untuk memberikan data ke sistem. Nah, kalau output itu dia itu berfungsi untuk menampilkan atau menjalankan hasil dari proses sebuah sistem. Next. Berikutnya pemasangan komponen pada pin. Pertama tuh pada sensor peer. Sensor peer itu digunakan untuk mendeteksi gerakan. Jadi ketika ada gerakan, sensor mengirim sinyal high ke pin D3 di Arduino. Lalu VCC terhubung ke 5 volt pada Arduino dan groundnya ke ground Arduino. Jadi sehingga sensor itu bisa bekerja dengan stabil. Selanjutnya potensiometer. Jadi komponen ini berfungsi sebagai input analog yang biasanya digunakan untuk mengatur nilai seperti kecerahan, eh, lalu apa delay. Jadi di sini di bagian kiri kaki kirinya terhubung ke 5 volt pada Arduino. Lalu tengahnya ke A0, lalu yang ketiganya ke ground Arduino. Kemudian pada LCD 16x2 dengan modul I2C, jadi LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi dari sistem kayak status atau pesan. Karena menggunakan I2C hanya membutuhkan 2 pin, yaitu di sini ada SDA ke A4 dan SCL ke A5 sehingga lebih hemat pin. Berikutnya pada keyboard 4x4 sebagai input untuk memasukkan password atau perintah untuk memasuki config. Jadi pin-pin keypad itu dihubungkan ke beberapa pin digital Arduino, yaitu dari D4 sampai D11 dan A1. Lalu ada push button. Push button digunakan sebagai input tambahan, misalnya untuk reset atau konfirmasi. Salah satu kaki dihubungkan ke pin D2 pada Arduino dan kaki lainnya ke ground Arduino. Selanjutnya pada servo motor digunakan sebagai aktuator, misalnya untuk membuka atau menutup pintu. Kabel sinyalnya terhubung ke pin D13 sedangkan VCC ke 5 volt Arduino dan groundnya ke ground Arduino. Lalu kemudian pada relaynya dikontrol menggunakan transistor. Jadi relay ini berfungsi untuk mengontrol beban seperti lampu atau di sini saya menggunakan LED. Lalu transistor digunakan sebagai saklar elektronik agar Arduino bisa mengendalikan relay dengan aman. Lalu untuk mencegah arus balik yang merusak komponen. Selanjutnya pada LED terhubung ke pin D5 melalui resistor. Jadi LED ini berfungsi sebagai indikator, misal penanda kondisi aktif atau dari sistem kecerahan cahaya dari yang di input potensiometernya. Untuk bagian
tambahan ada juga bagian power supply. Jadi semua komponen mendapatkan tegangan dari Arduino yaitu 5 volt dan ground. Nah, untuk memastikan semua ground terhubung menjadi satu agar sistem bekerja dengan stabil. Jadi sistemnya itu menerima input dari sensor peer, keypad, push button, kemudian diproses oleh Arduino dan menghasilkan output berupa tampilan LCD, penggerak servo, aktivitas relay, serta indikator LED. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart. Itu sistem yang kami rancang, yaitu alur kerja, bagaimana sistem itu berjalan dari awal hingga memproses input, penggunaan, dan sensor. Langsung aja penjelasan alurnya, alur kerja sistem. Yang pertama itu, di mana sistem dimulai dari proses start lalu masuk ke tahap instalasi. Pada tahap ini, komponen seperti pin, LCD, dan EEPROM disiapkan agar mereka tuh langsung siap untuk digunakan. Setelah itu, sistem itu akan mengecek tombol on atau off. Ketika pengguna menekan push button, maka sistem akan masuk ke kondisi aktif atau sistem on. Lalu bagian input dan mode konfigurasi, ketika sistemnya sudah on, sistem itu akan membaca input berikutnya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau pengguna memasukkan input dari keypad-nya itu dengan kode 12, maka itu sistem akan langsung masuk ke configuration mode. Di mode ini, pengguna itu bisa mengatur brightness-nya untuk menggunakan potensiometer. Nah, setelah itu juga jika kita menekan tombol A, si pengguna itu akan disimpan ke EEPROM. Sedangkan jika menekan tombol D, maka sistem akan langsung keluar dari mode konfigurasi dan akan kembali ke sistem utama. Pada bagian pembaca sensor, jika tidak masuk ke mode konfigurasi, sistem itu akan langsung membaca sensor. Dia akan membaca sensor peer untuk mendeteksi gerakan. Jika ada gerakan atau bernilai low, sistem itu akan tetap dalam kondisi standby dan terus melakukan pembacaan sensor secara berulang. Tapi kalau misalnya dia terdeteksi gerakan atau dia itu bernilainya high, sistem itu akan menjalankan beberapa aksi secara berurutan. Respon saat motion detect itu, aksi itu meliputi relaynya itu akan aktif, terus servonya itu bergerak ke sudut 90 derajat. Habis itu LED-nya juga akan menyala sebagai indikator. Nah, setelah itu juga semua aksi kan sudah dijalankan, sistem juga akan kembali ke proses pembacaan sensor untuk dia mendeteksi gerakan berikutnya. Jadi bisa disimpulin kalau misal sistem ini tuh bekerja secara looping dan berbasis kondisi atau event driven. Jadi di mana tiap aksi itu bergantungan kepada input yang diterima baik dari penggunanya maupun dari sensor. Oke, next. Baik, di sini akan sedikit menjelaskan rangkaian elektronik. Sistem ini tuh menggunakan Arduino Uno. Dia sebagai pusat kontrol utama. Lalu input sistem itu sensor peer. Dia itu mendeteksi gerakan keypad 4x4. Terus input konfigurasi, push button, on atau off sistem potensiometer, dan pengaturan brightness LED. Output sistem yaitu LCD 16x2 12C itu dia menampilkan satu sistem LED, indikator kecerahan servo, akuator mekanik 0 sampai 90 derajat, serta relay dengan transistor mengontrol beban. Lalu komponen pendukung transistor NPN itu drive relay, resistor atau pembatas arus dioda dan proteksi arus balik relay. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk kode programnya. Yang pertama tuh inisiasi library,
Jadi di inisiasi yang saya gunakan library-nya ada keypad untuk membaca input dari keypad 4x4. Lalu ada servo untuk mengontrol pergerakan motor servo. Lalu ada EEPROM untuk menyimpan data sementara. Lalu ada wire untuk komunikasi I2C. Lalu ada liquid crystal I2C untuk mengontrol LCD. Lalu di setupnya sistem pertama menginisiasi komunikasi serial untuk debugging, lalu pengaturan mode input atau output, lalu inisiasi LCD yang lalu menghubungkan servo ke pin yang telah ditentukan, terus menentukan kondisi awal relay, LED dan servo, lalu membaca nilai brightness dari EEPROM yang sudah diinput dari keypad. Nah, selain itu dilakukan juga validasi data EEPROM untuk memastikan nilai yang digunakan dalam rentan waktu yang sesuai. Sistem juga memberikan waktu delay sebelum dia memulai inisiasi. Lalu loop utamanya di sini untuk membaca status push button untuk mengubah kondisi sistem on atau off. Lalu membaca input dari keypad juga. Lalu menentukan apakah sistem masuk ke mode konfigurasi dengan pin 1, 2, dan mengontrol output berdasarkan kondisi sensor. Ini di mode konfigurasinya dengan kode resetnya dan mode config-nya 1 dan 2. Lalu setelah masuk di mode konfigurasi, tekan A untuk save dan D untuk exit. Lalu kontrol sensor dan akuator. Setelah itu, pembacaan sensor peer, sistem membaca nilai digital dari sensor peer untuk mendeteksi adanya gerakan. Motion detection. Lalu kondisi terdeteksi gerakan akan high. Jika sensor mendeteksi gerakan, maka sistem akan mengaktifkan relay dan LED dan menampilkan status motion detected pada LCD. Lalu kondisi jika tidak ada gerakan maka akan low. Jika tidak ada gerakan. Jadi di situ mematikan juga relay kembali ke semula, lalu mengembalikan ke semula, setelah itu mematikan LCD. Setelah itu menampilkan no motion pada LCD. Lalu jika kondisi sistem off, di sini semua output dimatikan, LCD menampilkan status sistem off. Nah, di sini implementasinya, di sini Tinkercad-nya. Ya, bisa dimulai dari implementasinya. Yang pertama bisa di start simulation. Nah, sistem ready, lalu inisiasi peer, sensor peer. Nah, sistem off bisa ditekan dari tombol push button. Kan sistem on, dan di sini no motion, tidak ada gerakan dari sensor peer. Dan untuk brightness belum disetting dari konfigurasi. Jika brightness-nya 0, di sini LED tidak menyala dan belum ada simpanan dari EEPROM untuk kecerahannya. Tapi untuk servonya sudah bergerak 90 derajat. Lalu selanjutnya bisa masuk saja dari mode konfigurasi untuk pinnya 1 dan 2. Masuk mode config. Sini disetting dari potentiometer, di sini bisa dimaksimalkan untuk set brightness-nya, save untuk A dan D untuk exit.
Ya, di sini sudah berubah untuk settingan brightness-nya dari 255 maksimal, dan berubah dari sini relay dan LED-nya menyala terang maksimal. Dan untuk penyimpanan EEPROM-nya, jika sistem dimatikan, yang awal semulanya brightness-nya 0, jika dihidupkan kembali, sistem akan membaca dari brightness yang sudah disimpan sebelumnya menjadi 255. Baik, setelah melalui seluruh pembahasan mulai dari latar belakang, desain sistem, cara kerja, hingga implementasi nyata lewat Tinkercad, ada beberapa poin yang bisa kami simpulkan. Yaitu pertama, proyek ini membuktikan bahwa konsep smart home tidak harus mahal dan rumit. Dengan Arduino Uno sebagai pusat kendali, kami berhasil mengintegrasikan 4 komponen input dan 4 komponen output dalam satu sistem yang bekerja secara otomatis dan responsif. Kedua, pendekatan event driven yang kami terapkan terbukti efektif karena sistem hanya mengaktifkan akuator saat benar-benar ada pemicu, yaitu gerakan yang terdeteksi oleh sensor peer. Ini membuat sistem lebih efisien secara energi dibanding sistem yang terus-menerus aktif. Ketiga, fitur penyimpanan konfigurasi via EEPROM memberikan nilai lebih pada sistem ini karena pengaturan pengguna tidak hilang meskipun sistem dimatikan dan dinyalakan kembali, yang merupakan salah satu karakteristik penting dalam perancangan sistem yang user friendly. User friendly. Secara keseluruhan, proyek ini bukan hanya sekedar tugas, tapi menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip IoT yang kami pelajari di kelas benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk sistem yang fungsional dan terukur. Kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan konektivitas Wi-Fi melalui modul ESP 8266 agar sistem bisa dipantau secara remote atau mengintegrasikan autentikasi berbasis password untuk keamanan akses yang lebih baik. Mungkin itu saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.